Welcome to our channel. Selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di edisi Riak Sabda di Minggu Paskah yang ke-6 ini. Bacaan-bacaan suci pada hari Minggu ini berbicara tentang pertumbuhan gereja, pertumbuhan iman akan Kristus yang bergantung sepenuhnya pada kebijaksanaan dan kekuatan Roh Kudus. Dalam bacaan pertama digambarkan konsili pertama gereja, yaitu konsili Yerusalem, soal masuknya orang-orang bukan Yahudi ke dalam gereja. Kelompok orang Kristen Yahudi pada saat itu mau memaksakan seluruh ajaran hukum Musa kepada mereka yang bukan Yahudi. Namun apa yang terjadi? Paulus, Barnabas, serta beberapa orang lain pergi ke Yerusalem untuk berembuk bersama para rasul membahas masalah ini. Dan kita ketahui bahwa mereka mencapai kata sepakat dalam kuasa Roh. Saudara-saudari terkasih, gereja adalah tubuh dan kita semua adalah anggota. Setiap orang dari kita menggunakan kelebihan dan bakat tujuannya untuk persatuan dan kemajuan bersama. Tujuan untuk kemajuan kesejahteraan gereja yang adalah tubuh Kristus itu sendiri. Masalah dalam gereja adalah masalah bersama, bukan masalah pribadi semata. Konteks ini mengantar kita untuk memahami Injil hari ini ketika Yesus menjanjikan Roh Kudus bagi para rasul, bagi gereja, bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan-bacaan hari ini? Ada dua hal penting. Yang pertama soal pentingnya gereja sebagai komunitas yang terorganisir, terstruktur, atau yang biasa kita sebut dengan hierarki. Salah satu kritik dari orang-orang yang bukan Katolik adalah tentang terstrukturnya gereja yang kita sebut dengan hierarki gereja. Ada yang berpendapat bahwa peran hierarki atau otoritas dalam gereja mengurangi kebebasan individu atau anggota gereja itu sendiri. Mari kita lihat dalam bacaan pertama, Paulus dan Barnabas dipanggil para rasul dan penetua di Yerusalem untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Penting dipahami bahwa gereja bukan sebuah bisnis swasta atau bisnis pribadi, tetapi gereja adalah tubuh, satu tubuh yang harus dibangun bersama kekuatan Roh yang menopang kita. Saudara-saudari terkasih, dalam hal ini, karisma, talenta pribadi, apapun bentuknya, tidak menjadi alat atau tidak menjadi alasan untuk menolak otoritas para rasul yang dalam hal ini hadir ada dalam diri paus, uskup, imam, dan sebagainya. Saudara-saudari terkasih, karisma, talenta pribadi, apapun bentuknya, tidak menjadi alat atau alasan untuk menolak otoritas para rasul. Dalam hal ini hadir dalam diri paus, uskup, dan yang kita sebut dengan hierarki gereja. Pribadi-pribadi paus, uskup, dan seterusnya adalah mata rantai dari banyak orang yang mendahului mereka di kebun anggur Tuhan, yang membawa gereja di rel yang benar atau yang seharusnya. Peran hierarki adalah untuk
membimbing dan mengumpulkan kita semua dalam kesetiaan akan sabda Allah. Inilah alasan mengapa dalam gereja atau dalam sejarah gereja kita memiliki konsili, kita memiliki paus, uskup, imam, dan sebagainya. Supaya apa? Gereja satu, terorganisir, dan berjalan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para rasul. Poin kedua soal peran Roh Kudus dalam gereja. Kisah para rasul mengatakan, inilah keputusan Roh Kudus. Dan Yesus mengatakan dalam Injil, Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan Anda, mengingatkan kita semua sebagai anggota gereja. Peran Roh Kudus artinya dalam konteks hidup yang serba baru, serba cepat saat ini, Roh Kudus akan mengajar kita bagaimana kita tetap setia kepada Yesus sampai akhir hidup kita. Tidak harus terjadi pemurtatan, tidak harus terjadi melepaskan diri kita dari gereja. Dalam tuntunan Roh Kudus, kita tetap satu sebagai gereja, sebagai tubuh, sebagai persekutuan murid-murid Kristus. Dan kita juga sebagai pengingat, sebagai sahabat, Roh Kudus mengingatkan kita atau membawa kita untuk kembali ke inti ajaran iman kita, sehingga kita tetap selalu ada di rel ajaran Yesus, ajaran iman itu. Maka saudara-saudari terkasih, bersama Bunda kita Santa Peran Maria di bulan Mei ini, mari kita berdoa agar Roh Kudus yang adalah Roh Bapa dan Roh Putra menaungi kita semua, sehingga kita hidup dalam damai satu dengan yang lain dan mengikuti Yesus, Sang Gembala Agung kita, bersama para rasul, bersama hierarki gereja yang menuntun kita semua di jalannya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.